Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Tidak terasa lah jam 3 ini. Emak pula ya kalau puasa nongkrong di waterpark nih. Udaranya sejuk, suasananya damai. Mana lah bener ini ya? Wah ini ada bersika-sika kak. Kurang nunggu lah jam 3, dia tuh ngajak aku. Lah, hei lu. Kira aku tadi ini apa namanya warna biru iya ya terasa besi iya aduh sakit dari mana ya atau dari keluarga baik lama ya nunggu ngana maklum lah puasa gue tadi ngumpulin ini dulu nyawa dulu habis bangun tidur tadi ini nggak ada di jalanan raminnya nih mereka ya iyalah mobil-mobil apa bis besar tuh ngeputar apa kapal Titanic ya mobil bis besar banyak nih aku tadi kan lewat udah ke rumah tadi kan nak manggilnya aja kan kupikir emang aku langsung ke DWW kalau terbang ku tahu nih yang lame nih agak nak ini dulu lah nak mandi dulu lah ini lah lame ge langsung ke sikat nunggu nggak aku lewat Singgalang tadi kak banyak nih ya mobil-mobil bis besar tuh kan. Tapi sopir itu makan. Apa tidak pernah puasa? Kamu bukan Islam. Makin mau peci. Saya ikut Islam lah. Pas aku lewat ini dikejut kawan lah. Astagfirullah. Ngucap Islam. Lah. Tapi aku tidak tahu juga. Tapi caknya bisa baik. Dia kan bekerja, begawe. Oh iya. Lalu lah dia. Mungkin ada pengkhususan untuk yang begawe, yang kerja, apalagi dalam perjalanan. Kalau boleh tidak puasa. Aku saya itu musafir dia disebut. Bisa jadi. Tapi kan menggawean ini ya musafir. Tuh yang perjalanan jauh. Masa menggawean ini yang tidak puasa. Lu mana hidup ya? Berarti selama dia begawe jadi sopir tuh. Selama itu dia tidak puasa. Berarti kalau mendapat amal puasa ya udah nikmati. Kalau menurut kau enak nian dia, kok jadi sopir? Enggak naik. Tapi jangan kasihan penumpangnya. Apa? Caban hojo. Gila Maya di. Saya ini bela daripada kita tidak tahu informasi, salah informasi atau ngasih informasi yang salah. Iya. Yang mana kalau kita langsung tanya dengan ahlinya. Kira-kira apa tadi pertanyaan kau tadi? Sopir bis tuh ngapus kalau bulan Ramadan itu tidak pernah puasa. Apa emang nian apa gara-gara dia musafir lagi tidak puasa? Apa emang nian yang enggak puasa? Nah, tidak tahu juga. Apa hukumnya kan? Kalau kalimat itu kan kalau seandainya dia apa namanya itu supir kan musafir tiap hari di perjalanan kan dia kan. Iya. Nah, tapi kalau seandainya dia apa namanya itu dibolehkan karena dia musafir. Beneran berarti setiap tahun tidak pernah puasa masih begawe. Tidak tahu juga tuh kata-kata tadi seluruh ini sopir apa tadi? Sopir bus. Tetangga aku ada wadola sopir bus puasa dia. Iya jam 10 batal. Nah masalahnya baik puasa itu. Dan lah kita tanya mana hari yang mana? Oh tahu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Silam Paritupi rahimakumullah, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat, kuat ya. Mari kita hari ini bersama-sama menyambut buka dengan acara yang kita tunggu-tunggu, nunggu buka. Karena itu mari pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita
kesehatan, kesempatan untuk kembali bertemu di acara yang kita tunggu ini, dan mudah-mudahan rasa syukur kepada Allah ini akan mendapatkan Allah menepati janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan pula kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga sampai kepada kita semua, dan semoga kita nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pemirsa Silang Fadli TV rahimakumullah, bincang-bincang kita di sore hari ini adalah tentang hukum supir bus jarak jauh yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya kita sudah tahu kalau yang dibolehkan tidak berpuasa itu adalah pertama marid, sakit, yang kedua safar atau orang yang dalam perjalanan. Sopir bus ini memang dia dalam perjalanan, tapi supir itu pekerjaan. Nah, dia bekerja sebagai sopir, dia bekerja sebagai kene, dia bekerja sebagai juru angkut, dia bekerja sebagai, itu pekerjaan. Nah, kalau kita lihatkan ayatnya, orang yang bekerja itu tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanannya. Dia harus tetap berpuasa walaupun dia dalam perjalanan yang jauh. Contohnya seperti bus antar kota, Jakarta Lubuk Linggau, Jakarta Padang, atau kemudian Jakarta Medan, itu kan jauh semua. Nah, sopir itu kan memang dalam keadaan safar, dalam perjalanan, tetapi bedanya dia melakukan pekerjaan. Sehingga ketika dia melakukan pekerjaan, dia harus tetap ya seperti kita. Ibu ngapa? Kemana bu? Mau kerja. Dikerja di mana? Di pasar, jualan. Nah, di jualan itu kan pasar di pasar, orangnya panas-panas, terik matahari. Tapi bagaimana dia? Karena itu pekerjaan, dia tetap harus berpuasa. Tidak tua, tidak tahan. Ngapu kan jauh dari Jakarta sampai ke Medan, berapa puluh ratus kilo jaraknya. Karena memang kita ketahui safar yang dibolehkan berbuka itu jaraknya 82 kilo. Nah, kalau ke Medan itu sudah ratusan kilo. Apakah sopirnya tidak berpuasa karena dia safar? Nah, mungkin bukan itu alasannya. Dia tidak berpuasa karena dia tidak kuat. Oh, aku tidak kuat puasa. Enaknya tidak kuat puasa, tidak puasa. Tapi sebenarnya tetap dia harus berpuasa. Kalau memang keadaannya mendesak, kondisinya tidak memungkinkan, kenapa perjalanan itu memang sulit sekali, maka dia dipersilahkan berbuka dan mengqadha pada hari yang lain. Keadaannya memang sulit, kemudian mungkin jalannya putus sehingga dia tidak bisa sahur, tidak bisa berbuka. Kemudian juga ketika dalam perjalanan itu banyak rintangan-rintangannya. Misalnya contoh buat kita jarak jauh, mobilnya pecah ban, yang gampang ambil mobilnya pecah ban. Kemudian sampai di sana di tengah tempat yang tidak ada baginya sarana untuk makan dan minum, untuk berbuka atau untuk bersahur. Kan keadaannya sangat darurat. Ya kalau memang keadaannya darurat seperti itu, dia silahkan berbuka. Dalam artian kenapa? Karena bukan karena dia menjalankan kerjanya, tapi karena kesulitan yang dilakukannya. Termasuk kita juga, kita kalau safar, ya contohnya safar kita itu hanya ke Palembang, kemudian kita naik kereta api, ya bagi kita semua itu jangan sampai tidak berpuasa, kan keadaannya mudah. Kita berangkat jam 8 pagi, sesudah bersahur, kemudian nanti sampai jam 5 sore sudah dekat waktu berbuka. Jadi ini sayang karena keadaannya mudah, walaupun jaraknya lebih dari 82 kilo. Tapi kalau misalnya kita berjalan dari Palembang dari Linggau sampai Palembang, kemudian di tengah hujan deras, naik becak misalnya. Ya, ini contoh naik becak atau naik sepeda. Wah, ini kan sulit. Karena itu bukan jaraknya ya, tapi karena sulitnya kita, maka safar itu membolehkan kita untuk berbuka. Nah, bagi supir-supir bus
Kan dia kan sudah ada jadwal juga, ketika penumpangnya turun untuk berbuka, penumpangnya turun untuk sahur, ya sebaiknya dia juga ikut sahur dan ikut berbuka. Untuk apa? Agar dia bisa terus melaksanakan puasa. Karena puasa itu juga sebenarnya yang harus kita tahu, kan punya faedah bagi kesehatan kita. Bukan hanya perintah Allah yang biasa-biasa saja, tapi ketika seorang itu berpuasa, kita dilatih. Banyak latihan yang diberikan, latihan sabar, latihan jujur. Ketika seorang mengendarai kendaraan, karena dia sedang berpuasa, dia lebih banyak berzikir, ingat sama Allah, dan insya Allah puasa itu tidak akan membawa akibat yang buruk bagi si sopir. Jadi bagaimana hukumnya sopir jarak jauh? Kalau saya mengatakan secara pribadi, sopir jarak jauh itu dia tetap diwajibkan berpuasa karena dia melakukan pekerjaan, bukan sekedar safar yang biasa. Kalau safar biasa, maka dia disilahkan berbuka asal safar itu jaraknya mencapai 82 kilo dan dilakukan dengan penuh rintangan. Tapi kalau 82, kalau Jakarta Linggau naik pesawat sejam, kan naik pesawat dari Linggau sampai ke Jakarta, tapi cuma satu jam. Untuk kita jangan tidak berpuasa. Mari kita melaksanakan perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, agar apa? Agar ini menjadikan diri kita dekat kepada Allah. Karena kita semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai Allah, maka insya Allah semakin dimudahkan oleh Allah semua urusan kita. Ketika kita mencintai Allah, bertakwa kepada Allah, kan sudah Allah janjikan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Dan orang yang bertakwa itu janjikan oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan jalan keluar setiap persoalan. Dan juga di ayat selanjutnya Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah buatkan semua urusannya menjadi mudah. Jadi mari Bapak Ibu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa walaupun dia dalam perjalanan jauh jadi sopir, dia tetap harus melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kekuatannya, keinginannya yang kuat untuk melaksanakan puasa itu, Allah memberikannya kemudahan dalam semua urusannya. Itu saja barangkali pemirsa yang saya hormati di pertemuan kita kali ini. Mohon maaflah kalau kurang-kurang apa yang saya jawabkan, kurang sesuai atau tidak pada tempatnya menurut para pemirsa. Semuanya itulah batas kemampuan saya, dan mudah-mudahan kita semua di sore hari bahagia ini bisa menikmati hari-hari kita untuk puasa selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat, berbahagia, selamat menikmati buka bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.